Peradaban Islam telah memberikan tinta emas dalam perjalanan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan masyarakat turut menjadi catatan gemilang ketika peradaban Islam tegak di muka bumi ini. Peradaban Islam tersebut adalah masa di mana Islam menjadi pedoman dalam segala lini. Kegemilangan ini adalah salah satu hikmah dan rahmat yang Allah jaminkan ketika setiap aturan diterapkan secara utuh tanpa memilah-memilih. Sebagaimana ada kaidah yang mengatakan bahwa setiap ada syariah, maka pasti akan ada maslahat. Rekaman jejak emas masa peradaban Islam hingga sekarang masih ada dan bahkan bisa ditemukan dalam banyak catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh orang non-muslim. Will Durant bersama istrinya Ariel Durant. Dalam bukunya Story of Civilization, dia mengatakan, para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat dalam sejarah setelah zaman mereka. Mary McAleese, Presiden ke-8 Irlandia. Dalam pernyataan persnya terkait musibah kelaparan di Irlandia pada tahun 1847, The Great Famine, Mary McAleese berkata, Sultan Ottoman telah mengirimkan 3 buah kapal yang penuh dengan bahan makanan melalui pelabuhan-pelabuhan Irlandia di Drogheda. Bangsa Irlandia tidak pernah melupakan inisiatif kemurahan hati ini. Selain itu, kita melihat simbol-simbol Turki pada seragam tim sepak bola kita. Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab Min Rawai Hadratina memuat perkataan sejumlah tokoh dalam mengomentari tentang peradaban Islam maupun Barat. Jack C. Reister, selama 500 tahun, Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan, dan peradabannya yang tinggi. Maksud dari ungkapan tersebut adalah masa yang dikenal dengan abad pertengahan, di mana menurut banyak sejarawan, masa tersebut adalah satu puncak masa keemasan dari peradaban Islam. Meski sebenarnya sepanjang peradaban Islam lebih dari 14 abad berdiri, kebaikan selalu didapatkan oleh masyarakat. Montgomery Watts. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Barack Obama mengatakan, peradaban berhutang besar pada Islam. Maksudnya adalah peradaban Barat memiliki hutang besar kepada peradaban Islam. Ungkapan-ungkapan di atas memberikan satu gambaran bahwa ada masa di mana perbedaan antara peradaban Islam dengan Barat begitu terasa. Lewis and Rambo. Dikatakan bahwa di Eropa pada abad ke-7 Masehi hingga sesudah abad ke-10 Masehi, seperti di Inggris, Anglo-Saxon, merupakan negeri yang tandus, terisolir, kumuh dan liar. Pada masa itu, Eropa penuh dengan hutan-hutan belantara, dengan sistem pertanian terbelakang. Dari rawa-rawa yang banyak terdapat di pinggiran kota, tersebar bau-bau busuk yang mematikan. Kondisi demikian sangat berbeda dengan peradaban Islam, khususnya pada masa tersebut. Bukti sejarah yang sangat nyata adalah ketika melihat kota-kota Islam seperti Baghdad.
Damaskus, Cordoba, Granada, dan Sevilla. Dan aspek lain yang menjadi keagungan peradaban Islam adalah bagaimana perhatiannya terhadap seluruh masyarakat, baik Muslim ataupun non-Muslim. Thomas Walker Arnold dalam bukunya, dia banyak membeberkan fakta-fakta kehidupan dalam negara khilafah. Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintah khilafah Turki Utsmani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Karen Armstrong mengatakan bahwa kaum Yahudi menikmati zaman keemasan di Andalusia. Dia mengatakan, under Islam, the Jews had enjoyed a golden age in Al-Andalus.